Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Sebelumnya pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis, dan disarankan kalian menggunakan earphone agar mendengarkan penjelasan dengan lebih jelas lagi. Selain itu pastikan kalian memiliki kuota internet. Selanjutnya, jika kalian ingin mempelajari lebih detail lagi, kalian bisa mengakses modul dari materi ini di e-learning.smkturan.sch.id. Untuk materi kali ini adalah kelanjutan dari tahap 7 dan tahap 8, yaitu masih tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. So here we go, conditional sentence type 3. Yang dimaksud dengan conditional sentence tipe 3 merujuk kepada pengandaian atas hal yang terjadi di masa lalu. Nah, biasanya conditional sentence tipe 3 ini mengandung unsur penyesalan. Karena di sini kita mengandaikan tentang hal yang berbeda dengan yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Misalkan, jika kamu mengendarai motormu dengan hati-hati, kamu tidak akan mengalami kecelakaan sebulan yang lalu. Dari kalimat ini bisa dipastikan bahwa kamu atau orang yang diajak berbicara oleh penulis mengendarai motor dengan tidak hati-hati sehingga mengalami kecelakaan sebulan yang lalu. Selanjutnya bisa kalian lihat di layar bahwa ada tabel yang mungkin perlu kalian pahami baik-baik, yaitu tabel tentang predikat yang terdapat pada klausa yang terdapat di conditional sentence. Seperti yang sudah saya terangkan pada tahap-tahap sebelumnya, bahwa conditional sentence itu pasti terdiri dari dua klausa, yaitu yang disebut dengan if clause dan main clause, yang mana if clause pasti ditandai dengan penggunaan if sebelum subjek. Nah, pada if clause tipe 1 menggunakan verb 1 juga, tipe 2 menggunakan verb 2, tipe 3 menggunakan had verb 3. Sedangkan untuk main clause-nya, untuk tipe 1 menggunakan will verb 1, tipe 2 menggunakan would verb 1, dan tipe 3 menggunakan would have verb 3. Pastikan kalian jangan sampai tidak mencatat tabel ini, karena jika kalian tidak mencatat tabel ini, kalian akan lebih kesulitan untuk mengerjakannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus kepada tipe 3, sehingga kalian perlu mengingat-ingat bahwa untuk di if clause dia menggunakan had verb 3, dan di main clause dia menggunakan would have verb 3. Sekarang mari perhatikan contoh penggunaan conditional sentence tipe 3. If Yani had saved some of her salary, she would have had a big house. Dan contoh yang sama tapi berbeda posisi adalah Yani would have had a big house if she had saved some of her salary. Seperti yang tadi sudah sempat saya bahas sedikit, bahwa conditional sentence itu terdiri dari dua klausa, yaitu if clause dan main clause. Tentu kalian masih ingat kan, bagaimana sih Bu cara menentukan mana yang if clause, mana yang main clause? Begini, setiap conditional sentence pasti terdiri dari if clause dan main clause. Yang mungkin membuat bingung adalah urutannya saja. Nah, cara menandainya adalah jika if-nya berada di awal kalimat, berarti dia susunannya adalah if clause main clause. Tapi apabila di awal kalimat tidak didahului dengan if, maka bisa dipastikan bahwa susunan kalimatnya adalah main clause if clause. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat lagi adalah apabila if clause mendahului main clause, perlu sekali dipisah dengan koma. Kemudian bisa kalian perhatikan bahwa seperti yang ada di tabel tadi, if clause untuk conditional sentence tipe 3 ini menggunakan had dan verb 3, sehingga menggunakan had saved. Saved ini merupakan verb 3 dari verb 1 save. Selanjutnya bisa kalian lihat juga bahwa di main clause-nya menggunakan would have verb 3, yang mana verb 3-nya di sini adalah had, yang merupakan verb 3 dari have. Jika ada kalimat yang menggunakan struktur conditional sentence tipe 3 seperti ini, itu menunjukkan bahwa kenyataannya di masa lalu hal ini tidak pernah terjadi. Di kalimat itu artinya adalah jika Yani sudah menyimpan beberapa atau sedikit dari gajinya, dia akan sudah punya rumah besar. Di sini menunjukkan bahwa di masa lalu Yani tidak menyimpan uangnya dan sekarang dia tidak mempunyai rumah besar. Jadi yang diandaikan ini sungguh berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masa lalu. Sama seperti di tahap sebelumnya, pada tahap ini saya juga akan memberikan contoh lagu-lagu yang berisi third conditional atau pengandaian tentang masa lalu. Lagu pertama adalah lagu berjudul Break My Heart dari Dua Lipa.
Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa hidupnya lengkap dengan dirinya sendiri. Dia bisa hidup sendiri, dia tidak membutuhkan laki-laki. Sampai pada suatu titik di masa lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dia sukai dan sekarang hidupnya berubah. Terdapat lirik berupa "If I would have known it baby, I would have stayed at home", yang berarti seandainya aku tahu sayang, aku pasti sudah tinggal di rumah. Itu menunjukkan bahwa daripada bertemu dengan kamu, lebih baik aku kemarin tinggal di rumah aja. Karena dengan bertemu denganmu, hidupku yang sebenarnya baik-baik saja sendirian tiba-tiba menjadi bergantung dengan kamu, dan kamu ini berpotensi untuk mematahkan hatiku. Lagu kedua adalah lagu berjudul Watch dari Billie Eilish. My heart skips 8 beats at once. If we were meant to be, we would have been by now. Pada lagu ini terdapat lirik "If we were meant to be, we would have been by now", yang berarti kalau memang dulu kita berjodoh, pasti sekarang kita sudah bersama. Akan tetapi karena di sini menggunakan third conditional, berarti mulai dulu tidak berjodoh dan sekarang pun tidak bersama. Lagu ketiga adalah lagu dari New Hope Club berjudul Start Over Again. I would have paid the bill instead of splitting it two ways. Would have told you you look beautiful instead of you look nice. Girl, I couldn't be more stupid even if I tried. Oh, I wish we could start over again. Terdapat lirik "I would have paid the bill instead of splitting it two ways. I would have told you you look beautiful instead of you look nice". Ini adalah contoh di mana biasanya dalam sehari-hari umum sekali bahwa if clause ini dibuang karena artinya bisa langsung diketahui dari result. Di sini ada kalimat "Seharusnya waktu itu aku membayarkan biaya makan kita dan tidak memintamu ikut membayar juga. Dan seharusnya waktu itu aku mengatakan bahwa kamu terlihat cantik dan bukannya bilang kamu terlihat oke". Di sini menunjukkan penyesalan bahwa pada saat berkencan dengan gadis yang ia sukai, dia tidak memperlakukan gadis itu dengan baik sehingga kesempatan kedua itu pun menghilang. Untuk tugas kali ini sama seperti tugas di tahap 8, ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Akan tetapi di tahap ini soalnya adalah campuran dari conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi terlebih dahulu berdasarkan clause yang tidak bolong, sebenarnya ini yang dibutuhkan itu tipe berapa. Misalkan di contoh pertama, Eka unlock the door if he has the key. Karena di if clause-nya ini menggunakan verb SIS yang merupakan tanda dari tipe 1, maka bisa dipastikan bahwa unlock ini harus mengikuti peraturan main clause yang ada di tipe 1. Nah, untuk cara mengerjakannya agar lebih gampang, kalian bisa melihat tabel yang tadi sudah kalian catat. Contoh yang lain lagi, saya ambil contoh di nomor 8. My brother marry that girl if she is nice to my family. Karena di sini if clause-nya menggunakan is yang merupakan to be dari tipe 1, maka bisa dipastikan bahwa yang ada di kurung yang berada di main clause itu juga mengikuti peraturan dari main clause-nya tipe 1. Nah, semoga bisa dipahami ya. I think that's all for today. Thank you very much for listening. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kalimat yang tidak jelas. So I hope that you live and learn. Kamu hidup untuk belajar. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.